10 dari Kabupaten Banjarnegara akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Huda dari SD Negeri 2 Pasuruan. Saya Suwiko Setianingsih dari SD Negeri 3 Kalibombong. Saya Oktavia Nur Hidayah dari SD Negeri 1 Majatengah. Saya Puji Rahayu dari SD Negeri 1 Sembawa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iko. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Puji? Alhamdulillah sehat Bu Iko. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat saja. Ya. Begini Bu Puji, saya minta waktunya sebentar boleh? Ya boleh sekali Bu, monggo Bu. Saya dengar hari ini Bu Puji akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Nanti akan saya amati kegiatannya mulai dari awal sampai akhir sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah menyampaikan pertanyaan berbobot atau belum. Nanti kan saya amati. Jangan lupa nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, baik Bu, jadi nanti sebelum Bu Puji melaksanakan kegiatan coaching, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu, boleh ya Bu ya? Ya boleh Bu. Nah, jadi ketika Bu Puji nanti melaksanakan kegiatan coaching, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Puji kembangkan? Ya nanti dalam kegiatan coaching ya Bu ya, itu nanti ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama ada pertanyaan berbobot, yang kedua kehadiran penuh, terus yang ketiga mendengarkan aktif. Oh ya, jadi ada 3 kompetensi yang akan Bu Puji kembangkan, yaitu pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang akan paling Bu Puji kembangkan? Dalam 3 kompetensi nanti yang akan saya paling kembangkan itu kehadiran penuh Bu, di mana nanti coach akan fokus dalam menyampaikan permasalahan. Bagus sekali. Kemudian dalam kegiatan coaching ini nanti indikator apa yang Bu Puji harapkan? Yang saya harapkan itu indikator saat di mana itu coach akan menemukan solusi permasalahan yang akan dihadapinya Bu. Baik Bu. Nanti ini Bu Puji nanti silahkan melaksanakan kegiatan coaching dengan coaching. Nanti saya akan ikut mengamati. Kiranya untuk saat ini saya akhiri dulu ya Bu. Terima kasih. Nanti selamat melaksanakan kegiatan coaching. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Okta. Bagaimana kabarnya Bu Puji hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Okta bagaimana kabarnya hari ini Bu? Iya sehat Bu, cuman agak sedikit bingung ini Bu. Saya kesini kepengen ngobrol dan cerita sedikit sama Bu Puji. Apakah Bu Puji ada waktu? Ya insya Allah Bu Okta saya ada waktu Bu. Kelihatannya kok masalahnya itu berat sekali ya Bu. Kenapa ya Bu? Dilihat dari raut wajahnya, biasanya senyumnya gembira, kok ini lagi lesu-lesu itu Bu. Kenapa Bu Ini Okta? Bu, saya bingung akhir-akhir ini tuh siswa saya itu antusias belajarnya itu kurang. Saya juga tidak tahu kenapa sampai-sampai itu tugas yang saya berikan itu hanya 50% anak saja yang mengumpulkan itu Bu. Saya jadinya bingung. Oh begitu ya Bu, masalahnya Bu Okta tadi dalam pembelajaran anak-anak itu kurang antusias ya Bu ya. Nah terus nanti jadi menurut Bu Okta itu apa harapan Bu Okta setelah nanti ngobrol-ngobrol dengan saya? Iya, harapannya saya itu mendapatkan solusi supaya anak-anak saya itu nanti ketika belajar itu bisa semangat lagi, bisa antusias lagi ketika pembelajaran berlangsung. Gitu Bu. Oh iya, terus menurut Bu Okta apa sih hal-hal yang membuat Bu Okta itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Okta? Iya, kalau saya ingat lagi ya Bu ya, kemarin-kemarin itu saya itu
pengajarnya itu membosankan Bu. Jadi saya cuma menggunakan metode ceramah. Jadi anak-anak itu merasa bosan, kurang antusias. Ditambah saya juga kadang memberikan tugasnya itu banyak. Terus saya juga itu kurang memberikan apresiasi kepada anak. Jadi anak itu kurang aktif berpendapat, hanya saya saja yang ngomong. Terus yang saya gunakan itu hanya buku panduan, jadi kurang inovatif kayaknya Bu. Oh ya begitu ya Bu ya. Berarti untuk seperti itu, berarti Bu Okta kira-kira apa sih yang dapat membuat murid itu antusias dalam pembelajaran? Iya, mungkin saya itu harus menggunakan metode yang berbeda ya Bu ya, tidak hanya satu metode saja. Bisa dengan games, menggunakan video yang saya ambil dari YouTube supaya anak-anak itu bisa antusias. Mungkin itu ya Bu ya. Oh ya itu udah bagus sekali Bu Okta tadi dalam pembelajaran. Bu Okta sudah menerapkan dalam pembuatan yang di YouTube itu sudah bagus sekali Bu. Nah terus lalu menurut Bu Okta itu pendapat seperti apa sih Ibu itu apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik Bu atau tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Iya, jadi pembelajaran tidak bosan itu anak-anaknya bisa lebih aktif, mungkin ada gamesnya itu masih berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian saya mungkin perlu menggunakan SPB juga ya Bu ya, sama juga saya harus mengetahui minat anak. Jadi saya memberikan tugasnya itu sesuai minat yang anak miliki begitu ya Bu, seperti pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan tadi ya kepada murid-muridnya itu apakah Ibu apa yang menyebabkan sehingga itu anak itu kurang antusias dalam pembelajaran atau pengumpulan tugas-tugas tadi itu Bu? Iya, kayaknya tugas saya itu terlalu banyak ya Bu ya. Jadi mungkin anak-anak merasa capek. Jadi kalau untuk mengumpulkan tugasnya itu mereka sudah lelah dulu, sudah mengerjakan tugasnya sudah capek, di kelas ini mendengarkan saya. Jadi tugas yang dikumpulkan mungkin hanya sebagian anak yang bisa mengumpulkan itu, sebagainya sudah malas gitu Bu. Oh iya. Terus kalau boleh tahu ya Bu Okta ya, itu Bu Okta itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas itu Bu? Iya, kalau kemarin itu saya cuma menggunakan buku teks aja Bu, sama buku yang ada di perpustakaan. Jadi mungkin kurang ya Bu ya, kayaknya kurang. Mungkin kalau cuma hanya mengandalkan buku itu kurang inovatif begitu Bu. Oh iya, karena kan dalam sumber belajarnya Bu Okta hanya mengandalkan buku saja ya Bu, mengandalkan teks saja ya. Nah, adakah sumber-sumber lain, sumber belajar lain selain teks buku itu tadi Bu? Iya Bu, sekarang kan anak-anaknya sudah makin pintar ya Bu ya, apalagi tentang media informasi itu anak-anak sekarang itu sudah luar biasa sekali. Mungkin saya bisa memanfaatkan video YouTube, kemudian ada juga TikTok. Kan sekarang anak-anak senang sekali ya Bu ya dengan media yang seperti itu. Kemudian ada kuis-kuis yang menarik gitu ya Bu ya. Mungkin saya akan mencobanya itu. Nah ya betul sekali Bu Okta ya. Saya yakin sekali ya Bu Okta itu sudah menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, yang pastinya akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Bu Okta nanti ya. Untuk rencana aksi yang akan Bu Okta selesaikan dalam masalah ini. Rencananya sih saya akan gunakan besok ya Bu, mulai minggu depan saya akan mencoba menggunakan metode yang baru. Sudah tidak menggunakan metode ceramah yang hanya berpusat pada saya saja Bu, supaya anak-anak juga aktif berpendapat. Terus mulai minggu depan kan anak-anak sudah aktif kembali masuk, jadi saya sudah siap gitu Bu lah. Pokoknya saya sudah mempersiapkan semuanya supaya anak-anak itu kembali semangat untuk belajar lagi. Bagus sekali untuk rencana aksi Bu Okta ya. Untuk
rencana aksi Bu Okta ini siapa saja sih yang akan dilibatkan nantinya Bu? Iya, Bu Listriatun Bu, saya kan sendiri kan guru kelas 2, jadi saya melibatkan Bu Listriatun guru kelas 1 yang masih sama-sama satu fase. Jadi kan tahu kira-kira itu anak pada fase A itu metode yang tepat itu apa. Nah, saya nanti meminta bantuan sama Bu Listriatun untuk menggunakan metode apa sih supaya lebih menarik gitu. Oh iya. Wah, bagus sekali itu ya Bu Okta ya. Saya sangat mendukung sekali ya Bu ya. Itu bagus sekali itu Bu. Kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat, itu penting sekali ya Bu ya. Wah, bagus sekali. Mudah-mudahan semua itu aksinya Bu Okta itu berjalan dengan lancar ya Bu Okta ya. Iya. Terus saya tunggu kehadiran Bu Okta selanjutnya. Saya tunggu perkembangannya, terus menceritakan hal-hal yang membahagiakan ya Bu, yang aksi-aksi yang sudah Bu Okta terapkan tadi. Ya, terus harapannya bagaimana setelah atau rasanya itu bagaimana Bu setelah tadi sebelum Bu Okta ke saya, terus sesudahnya itu bagaimana Bu? Ya. Tadi sebelum saya ngobrol sama Bu Puji itu saya bingung Bu, galau Bu itu, tapi setelah saya sudah berdiskusi sama Bu Puji itu saya sudah mendapat ide baru dan semangat lagi Bu ini untuk mempersiapkan pembelajaran kepada anak supaya anak itu lebih antusias, lebih semangat lagi itu Bu. Oh iya. Ya, semoga ya apa yang sudah direncanakan Bu Okta berjalan dengan lancar dan Bu Okta tidak galau lagi dan harus semangat lagi ya Bu ya. Iya Bu. Mungkin itu ya Bu ya obrolan kita hari ini. Saya sudah senang sekali Bu Puji punya waktu bisa mendengarkan keluh kesah saya nih hari ini. Terima kasih sekali ya Bu Puji ya. Iya, sama-sama Bu Okta. Kalau begitu saya juga akan ketemu Bu Listriatun dulu nih, mau ngobrol-ngobrol kira-kira metode apa yang pas untuk saya ajarkan besok. Terima kasih sekali ya Bu Puji ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Okta. Mulai. Oke Bu Puji, tadi Bu Puji sudah melaksanakan kegiatan coaching dan sudah saya amati, sudah saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada pada saya. Tadi sudah saya amati kegiatan Bu Puji sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu, sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, kemudian juga sudah ada tanggung jawab. Sudah bagus sekali Bu Puji. Semoga kegiatan yang Bu Puji laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan akan terus melaksanakan kegiatan coaching berikutnya akan lebih baik lagi. Nah, kemudian sebelum saya akhiri observasi ini, ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Puji, yaitu untuk kedepannya ini kompetensi apa yang ingin Bu Puji kembangkan lagi? Sebenarnya begini ya Bu ya, tadi untuk saya sudah melaksanakan kegiatan puji ya Bu, tetapi saya rasa masih kurang Bu, masih kurang dalam kompetensi pertanyaan berbobotnya Bu. Nah, mungkin nanti saya akan mencoba meningkatkan lebih dalam lagi untuk puji yang selanjutnya, yaitu akan memperdalam tentang pertanyaan yang berbobot itu untuk memenuhi kompetensi-kompetensi saya. Bagus sekali Bu, saya doakan semoga sukses, pelaksanaan kegiatan coaching yang berikutnya akan berjalan lebih baik lagi. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Puji. Terima kasih atas waktunya Bu Puji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.